Halo semuanya, nama saya Novel Timotius dari kelas 11 IPS 2. Hari ini uh, saya dan kelompok saya akan menjelaskan sedikit tentang Perang Maluku. Saya hari ini akan menjelaskan sebagian dari latar belakang Perang Maluku. Satu, latar belakangnya. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran Hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi, terutama rempah-rempah kepada VOC. Dan kedua, Maluku termasuk daerah yang paling awal didatangi oleh Belanda yang kemudian berhasil memaksakan monopoli perdagangan. Rempah-rempah Maluku hanya boleh dijual kepada Belanda. Kalau tidak dijual kepada Belanda, maka mereka dicap sebagai penyelundup dan pembangkang. Perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi yang lebih dikenal dengan nama Kapiten Patimura. Satu, kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Perubahan penguasa dengan sendirinya membawa perubahan kebijaksanaan dan peraturan. Apabila perubahan itu menimbulkan banyak kerugian atau penghargaan yang kurang, sudah barang tentu akan menimbulkan rasa tak puas dan kegelisahan. Dua, pemerintahan kolonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Pada zaman pemerintahan Inggris, penyerahan wajib dan kerja wajib atau fair play Leverantien dan Herendiensten dihapus, tetapi pemerintah Belanda mengharuskannya lagi. Tambahan pula tarif berbagai barang yang disetor dan diturunkan, sedang pembayarannya ditunda-tunda. 3. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku, menambah kegelisahan rakyat. Dan terakhir 4, Belanda juga mulai menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara Belanda. Sekian dari saya. Selanjutnya akan tentang proses perang yang akan dijelaskan oleh Sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Selena Irawan. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya perang di Maluku. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil menguasai Maluku pada tahun 1512. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Lalu disusul bangsa Inggris menguasai Maluku pada tahun 1811. Berdasarkan Convention of London pada tahun 1814, daerah Maluku diserahkan oleh Inggris kepada Belanda. Belanda kemudian menerapkan praktik monopoli perdagangan di Maluku dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang sangat merugikan rakyat Maluku. Di antaranya diadakan pelayaran hongi dan ekstirpas, yaitu aksi penebangan pohon pala dan cengkeh yang melanggar aturan monopoli. Akibat penderitaan yang dialami oleh rakyat Maluku, maka timbullah reaksi dan perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1817 di bawah pimpinan Thomas Matulei atau lebih dikenal dengan Kapten Patimura, seorang bekas sersan mayor pada Angkatan Perang Inggris. Patimura dibantu oleh beberapa pejuang lainnya, antara lain Anthony Ribault, Thomas Fattiwell, dan seorang pejuang putri, Christina Marta. Serangan pertama terhadap Belanda dilancarkan pada malam hari tanggal 18 Mei 1817. Serangan ini berhasil dengan dibakarnya perahu-perahu di pos di Porto atau pelabuhan. Keesokan harinya mereka menyerang benteng Dorstad dan merebutnya, dan pada saat itu Residen Van den Broek beserta keluarganya dan pengawalnya yang ada di benteng itu berhasil dibunuh. Untuk membalas dan merebutnya kembali benteng Dorstad, Belanda mendatangkan bala bantuan dari Ambon ke Haruku pada tanggal 19 Mei 1817. Bantuan itu berkekuatan 200 orang prajurit dan dipimpin oleh seorang mayor. Mereka memusatkan kekuatan di benteng Zelandia.
Raja-raja di Maluku mengerahkan rakyatnya untuk menyerang benteng Zelandia. Belanda menerobos kepungan rakyat dan melanjutkan perjalanan ke Saparua. Terjadi pertempuran sengit di Saparua. Banyak jatuh korban di pihak tentara Belanda. Dengan demikianlah berhasil pasukan Patimura mempertahankan benteng Dulce. Kemenangan yang gemilang ini menambah semangat juang rakyat Maluku, sehingga perlawanan melas ke daerah lain seperti Seram, Hitu, dan lain-lain. Pada bulan Oktober 1817, Belanda mengarahkan pasukan besar-besaran untuk menghadapi Patimura. Sedikit demi sedikit, pasukan Patimura mulai tersedak. Dan pada akhirnya, pada bulan November 1817, Belanda berhasil menangkap Patimura dan pejuang lainnya. Dan pada tanggal 16 Desember 1817, Kapten Patimura dan teman-temannya menjalani hukuman gantung di depan benteng di Victoria di Ambon. Sementara Kapten Pauls ditembak mati dan putrinya Christina Martha diasingkan ke Pulau Jawa pada tanggal 2 Januari 1818 dan meninggal di atas kapal perang Everstein. Dan pada akhirnya Christina meninggal di usia 17 tahun dan jenazahnya diluncurkan di Laut Belanda. Yang pertama ada penindasan VOC terhadap rakyat Maluku. Penindasan VOC terhadap rakyat Maluku. Belanda melalui VOC menjajah bumi Nusantara selama bertahun-tahun dengan mengambil keuntungan dan menindas rakyat. Penindasan yang dilakukan Belanda mengakibatkan kerugian di semua sisi kehidupan masyarakat, tidak hanya dari segi sosial, ekonomi, tetapi juga politis, sosial, dan psikologis. Praktik penindasan Belanda berlangsung selama 200 tahun. Selama waktu tersebut, rakyat memproduksi cengkeh dan pala untuk pasar dunia. Meskipun bisa dikategorikan sebagai produsen rempah yang utama, Maluku tidak mendapatkan keuntungan apapun dari sisi ekonomi. Yang kedua ada perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Inggris mengambil kependudukan Maluku dari Belanda untuk kedua kalinya, yaitu pada 1810 sampai 1817. Pada tanggal 25 Maret 1817, kependudukan Inggris berakhir setelah Belanda kembali menguasai wilayah Maluku. Tindakan penindasan Belanda membuat rakyat Maluku menolak tegas negara ini dengan membuat proklamasi Haria dan keberatan Hatawono. Proklamasi tersebut disusun oleh Patimura. Perjuangan Patimura mengusir penjajah Belanda. Bersama dengan pasukan rakyat Maluku sekitar 1.000 orang, Patimura berhasil menaklukkan pasukan Belanda. Pasukan rakyat diatur dengan pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai Teluk Saparua. Melalui rapat raksasa yang diadakan di Haria pada tanggal 20 Mei 1817, diadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Pengkhianatan dan akhir perjuangan Kapitan Patimura. Untuk menekan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Kapitan Patimura, Belanda kembali mengirim armada pasukan yang kuat. Seluruh negeri di Jazirah Hatawano di bumi dihanguskan. Tidak berhenti dengan tindakan tersebut, Belanda juga menjalankan siasat berunding, serangan mendadak, aksi vandalisme, atau adu domba secara silih berganti. Bahkan untuk menaklukkan perjuangan rakyat Maluku, Belanda melancarkan politik pengkhianatan terhadap Patimura dan para pembantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fiti Nurjana ingin menjelaskan tentang strategi perang bangsa kolonial dalam melawan Perang Maluku. Awal perang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Belanda atau bangsa kolonial dalam melawan perang ini. Melihat perlawanan dan pengaruh yang sangat besar terhadap kekuasaan Belanda dari serangan pasukan Kapitan Patimura dan juga perlawanan rakyat Maluku membuat bangsa kolonial tidak bisa
duduk terdiam saja. Tidak berselang lama pada tanggal 20 Mei 1817, Belanda mengirimkan pasukan dengan persenjataan lengkap untuk melakukan penumpasan pasukan penjajahan dengan pemimpin Mayor Beches, akhirnya melakukan pertempuran besar-besaran di daerah Saparua. Kemudian ada ekspedisi Beches. Perlawanan yang rakyat berikan juga sangat besar hingga membuat pasukan penjajah kewalahan dan mengalami kekalahan. Pada ekspedisi Betis sendiri, Mayor Betis sebagai pemimpin mati tertembak dan pasukan Patimura dari Maluku menumpas habis-habisan serdadu-serdadu yang tersisa di sana. Sejarah Perang Patimura masih berlanjut dengan semangat yang semakin berkobar dan perlawanan yang semakin besar. Sampai pada akhirnya, Netherlands memutuskan untuk menambahkan pasukan dan meminta bantuan tambahan pasukan dari Ambon untuk membendung serangan dari rakyat Maluku terhadap perlawanan saat masa perang itu. Bantuan tambahan pasukan dari Ambon. Tentara bantuan Ambon berada di bawah pimpinan Kapten Lisnet dan Meyer. Mereka berhasil sampai pada November pada tahun 1817. Pada bulan itu, tentara dari Ambon melakukan serangan balik terhadap pertahanan inti pasukan Patimura yang berada di Benteng Durstede. Terhadap pertahanan inti pasukan Patimura dan Benteng Durstede, karena terdesak, akhirnya Benteng Durstede kembali jatuh hingga banyak daerah-daerah lainnya yang ikut jatuh dalam waktu yang tidak lama. Kemenangan akhirnya datang di tangan Belanda dan kekalahan datang di tangan Maluku akibat pengkhianatan dan bocornya strategi perang. Saya akan menjelaskan tentang akhir dari perlawanan Perang Maluku. Hasil akhir. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda mulai terlihat pada Agustus pada tahun 1817. Pihak Belanda meminta bantuan dari Batavia untuk memadamkan perlawanan Patimura. Dilansir dari buku Kapitan Patimura tahun 1985, karya Io Nanulaita menyebutkan bahwa Patimura dikhianati oleh Raja Booi dari Saparua dengan membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan juga strategi rakyat Maluku, sehingga bangsa Belanda mampu merebut kembali Saparua. Pada Desember 1817, Patimura dihukum gantung di Ambon bersama 3 orang lainnya, serta menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dengan kemenangan pihak Belanda dan kekalahan di pihak rakyat Maluku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.